Ya, bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tegamus. Saat ini Teddy akan berbicara tentang pupuk, ya kan? Kalau kita berbicara pupuk ini sangat banyak sekali turunan-turunannya. Dan kita perlu ketahui bahwa setiap tanaman yang dibutuhkan itu adalah pertumbuhan. Ya, dan pertumbuhan itu adalah akan didapatkan dari pupuk. Nah, sebelum itu, kawan-kawan, karena ini di dalam masa pandemi, jangan lupa kalau mau bepergian, pergunakan masker, kemudian jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, kembali ke saya, kenapa saya nggak pakai masker? Karena saya nggak kemana-mana. Saya ada di sini lagi berbicara dengan Anda, dengan saudara-saudara sekalian, dengan pecinta tanaman, khususnya adalah tanaman durian. Jadi saya nggak pakai masker. Nah, kawan-kawan, saya akan membicarakan tentang pupuk. Di dalam pupuk itu terdapat 13 unsur pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanaman itu bukan butuh pengairan saja, penyiraman saja, terus matahari saja, bukan. Memang dua unsur itu yang didapatkan dari alam itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Yaitu adalah yang pertama adalah sinar matahari. Yang kedua adalah penyiraman. Nah, sementara pupuk itu adalah bagian terpenting dalam pertumbuhan. Nah, kita akan membicarakan ini pupuk-pupuk dulu ya, sebelum kita mengacu kepada pupuk apa sih yang dibutuhkan oleh pohon durian. Tapi memang saya akan berbicara tentang pupuk. Dari 13 unsur pupuk ini, saya bisa dibagi dulu menjadi dua bagian pupuk. Jenis pupuk itu adalah ada jenis pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Nah, kita akan berbicara tentang masalah pupuk organik. Nah, ini yang sebenarnya di alam ini itu banyak pupuk yang namanya adalah pupuk organik. Seluruh jenis unsur itu ada di pupuk organik. Ya kan? Dari mulai N, P, K, S, M, C dan seluruhnya gitu loh. Nah, tetapi kadang-kadang kita tidak memahami apa sih kebutuhan tanaman itu. Yang paling penting adalah perlu tanaman itu. Tapi sebelum ke sana saya akan jabarkan dulu dengan pengetahuan saya yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Jadi pupuk itu ada dua bagian atau ada dua klasifikasi, yaitu adalah pupuk organik dan anorganik, atau dalam kata lain pupuk alam dan pupuk buatan. Nah, apa sih pupuk alam? Nah, pupuk alam sebelum saya jabarkan itu saya akan menginikan dulu pupuk daripada yang diproduksi oleh alam, yaitu adalah pupuk-pupuk seperti tanaman, rumput-rumpatan, daun-daunan, dan sebagainya. Itu yang diperoleh dari alam. Kemudian juga yang diperoleh dari binatang dan ternak, termasuk kambing, ayam, sapi, dan sebagainya. Itu adalah kotoran-kotorannya itu termasuk dalam pupuk kompos. Artinya pupuk alami. Nah, sementara pupuk-pupuk yang didapat dari buatan, yaitu tadi, itu adalah termasuk N, P, K, S, P, kemudian ada urea, kemudian ada SP36, dan itu pupuk-pupuk itu, ZA, itu adalah pupuk-pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi dibuat di sebuah pabrik. Nah, kita kembali kepada manfaat dari pupuk-pupuk itu. Nah, kan? Dari 13 pupuk itu, yaitu adalah ini, dari 13 pupuk itu dibagi juga dua. Tadi kan dibagi dua adalah organik and organik. Organik adalah pupuk yang dibuat dari alam, termasuk dari tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta hewan. Kemudian adalah pupuk buatan, artinya pupuk alam, pupuk buatan. Nah, pupuk buatan termasuk urea, TSP, ZA, SP36 dan sebagainya. Itu adalah buatan. Sementara bagi tumbuhan, itu yang paling penting itu adalah sinar matahari dan air. Tetapi dua hal itu juga harus dibutuhkan oleh tanaman-tanaman itu sendiri. Jadi yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah unsur-unsur dari dua kategori tadi, yaitu adalah unsur pupuk alami dan pupuk buatan. Nah, dari dua pupuk ini itu juga diklasifikasikan lagi menjadi pupuk makro dan pupuk mikro.
Nah, yang disebut dengan pupuk makro itu adalah N, P, K, S, Mg, Ca. Itu 6 unsur itu adalah unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian yang kedua adalah mikro. Mikro itu terdiri dari 7 unsur, yaitu Cl, Pe, Mn, Zn, Cu, B, dan Mo. Nah, salah satunya adalah boron. Dan ini sulit untuk diperoleh dari tanaman karena memang ini biasanya dibuat. Dan memang mikro ini dibutuhkan hanya sedikit, tetapi sangat vital, terutama adalah misalnya dalam masa pembuahan. Salah satu boron misalnya, ini contohnya aja, di boron itu diperlukan pada saat dia saat buah agar tidak rontok. Ini salah satunya adalah itu adalah boron. Nah, kembali pupuk N ini mikro dan makro ini, yang makro adalah 6 ya, yaitu adalah N. N itu adalah pupuk yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, dan itu bahkan bisa dikatakan 60% pada saat pertumbuhan itu diperlukannya adalah N. Jadi dari makro ini yang utama itu adalah N. Kenapa N? Karena N itu membuat atau memasuki atau dibutuhkannya pada saat tanaman itu masih dalam taraf pertumbuhan. Jadi N dibutuhkan pada saat tanaman dibutuhkan, atau pada saat tanaman awal tanam lah. Jadi tanaman di awal tanam itu adalah N. Nah, tetapi memang ada juga nanti mungkin saya akan uraikan di episode yang lain bahwa apa sih unsur N, karena memang kalau di urea, N itu kan di urea banyaknya. Tapi pupuk ini pupuk agak terlampau keras kalau untuk di masa pertumbuhan. Jadi harus dipakai alternatif lain yang unsurnya besar tetapi tidak merusak daripada tanaman. Yaitu adalah ada hal lain nanti yang akan saya sampaikan untuk hal bagaimana di masa pertumbuhan itu. Nah, untuk ini bahwa saya hanya menyampaikan 13 unsur yang ada di dalam pupuk. Dan pupuk itu sendiri juga dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu adalah makro dan mikro, ya kan? Gitu. Dan yang mikro itu adalah ada 7, yaitu adalah Cl, Pe, Mn, Zn, Cu, B, dan Mo. Kemudian yang makro adalah N, P, K, S, Mg, magnesium itu ya, Ca, kalium yang biasa ada di dalam garam. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Nah, untuk bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian pencinta tanaman durian dan yang selalu mengikuti channel Teddy Kurniawan TGM, mudah-mudahan bisa mengikuti terus hingga nanti ada penjabaran dari setiap unsur-unsur itu. Terima kasih, dan jangan lupa share kepada kawan-kawan sekiranya diperlukan. Jangan lupa juga sub, like, dan komen. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.